Dua kelompok warga dari Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Talo, Makassar malam tadi saling serang. Polisi menangkap pelaku pelecehan dan pemerasan terhadap penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh secara terbatas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain, diantaranya dibakar api cemburu. Seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur nekat bakar rumah, diduga istri muda suaminya. Bersama saya, Arlista Hadi. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok warga dari Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Talo di Makassar malam tadi saling serang. Guna membubarkan massa, polisi terpaksa menembakkan gas air mata karena massa tidak menghiraukan tembakan peringatan. Tim Penikam dan Patmor Polrestabes Makassar malam tadi membubarkan tawuran warga Kampung Bunga Eja, Kecamatan Bontoala dengan warga Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karena tak menghiraukan tembakan peringatan dan melakukan perlawanan, polisi terpaksa menembakkan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga. Usai tawuran, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, anak panah dan sejumlah bekas tameng dan batu yang dipakai pelaku. Pada saat dibubarkan, pelaku barang kelompok tidak terima, akhirnya balik menyerang daripada petugas dengan menggunakan baik batu, busur, serta petasan yang mana diarahkan ke arah petugas yang melerai pertigaan tersebut. Tawuran antar kedua warga sudah sering terjadi, meski telah dipertemukan dan dilakukan upaya damai, namun tawuran masih terus terjadi. Tawuran diduga terkait dendam lama antar kedua kubu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dua orang remaja terjaring razia balap liar saat mencoba kabur dari kejaran polisi. Hal ini mengakibatkan seorang polisi cedera karena tertabrak oleh pelaku. Dua remaja pelaku balap liar yang mencoba kabur dari kejaran polisi nekat menabrak motor patroli personel tim Thunder Polda Sulawesi Selatan. Aksi nekat berlangsung saat petugas berpatroli di Jalan Abdullah, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku remaja mengendarai motor menggunakan knalpot modifikasi dan tanpa nomor polisi. Kenapa kota bro? Mobil apa yang kota bro? Balap-balap kok atau gimana? Jalan-jalan sih Pak. Dari arah mana kok? Dari arah mana kok? Dari rumah Pak. Mau kemana? Akibat tabrakan, Bribda Aldi, anggota tim Thunder, cedera di bagian lengan dan kaki. Kedua pelaku juga terluka di bagian tangan. Jadi pada saat diberi kode memperlambat kendaraan, pelaku justru berbalik arah, tancap gas sambil mengangkat ban. Jadi pada saat itu pelaku menabrak kendaraan yang dikendarai oleh dua personel tim Thunder. Kini kedua pelaku dan seorang personil tim Thunder menjalani penanganan tim medis akibat cedera yang dialami. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tewas tertabrak kereta api di perlintasan rel kereta stasiun Klender Baru, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Nas, bocah tuli tertabrak saat mengejar layangan dan tak sadar ada kereta yang melintas. Siapa sini yang mau jadi saksi siapa?
Bocah berusia 14 tahun berinisial MR ini tewas di perlintasan rel kereta api stasiun Klender Baru, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa ini berawal saat korban tengah mengejar layang-layang bersama temannya hingga masuk ke perlintasan rel kereta. MR yang merupakan bocah tunarungu ini tidak mengetahui adanya kereta yang tengah melintas. Meski temannya menyadari datangnya kereta, namun ia tak sempat menyelamatkan korban dari sambaran kereta api. Korban sempat terseret sejauh lebih dari 50 meter sebelum melaju kereta terhenti. Emang orangnya gagu sih, udang ya udah susah. Dia berarti nggak dengar ada kereta mas? Nggak dengar. Ya kata sih kalau dari saksi mata sih ada temen yang mau nolongin, cuman nggak sempat. Udah ketabrak kereta duluan, yang temennya nolongin mental juga masalahnya. Peristiwa ini memancing kerumunan warga hingga membuat jalan I Gusti Ngurah Rai arah Pondokopi macet. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali, pengemudi mobil menabrak 3 pengemis di Tasikmalaya, Jawa Barat. 1 orang meninggal dan 2 lainnya terluka. Tiga pengemis yang tengah berteduh ditabrak mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga pengemudi mobil hilang kendali lalu oleng ke sisi kiri, lalu menabrak 3 pengemis yang tengah berteduh. 1 pengemis meninggal dunia, 2 lainnya terluka. Yang mengarah dari perempatan Pasar Cikurubuk mengarah ke Jalan Terusan Gede, di tempat kejadian oleng ke sebelah kiri, hilang kendali, kemudian menabrak 3 orang pejalan kaki dan 1 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka-luka. Mobil dan pengemudinya dibawa ke Mapolresta Tasikmalaya untuk penyelidikan. Tiga korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo. 2 korban luka dirawat, sementara korban meninggal di autopsi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Masih terkait informasi laka lantas, pemirsa, diduga akibat rem tidak berfungsi, truk kontainer menabrak 2 sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah seorang pengendara motor sempat terjepit di kolong truk. Upaya penyelamatan seorang pengendara motor yang terjepit di kolong truk berlangsung dramatis. Warga berupaya mengeluarkan korban yang tidak sadarkan diri di kolong truk. Bahkan warga juga menggunakan alat bantu derek untuk mengangkat ban depan truk dan mengevakuasi korban. Korban berhasil dikeluarkan setelah 1 jam proses evakuasi. Pengendara motor merupakan korban tabrakan truk kontainer dengan 2 motor di Jalan Tol Insinyur Sutami, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Truk yang melaju kencang dari Makassar menuju Kabupaten Maros, tiba-tiba remnya tidak berfungsi sehingga menabrak 2 pemotor di depannya. Truk kontainer ternyata remnya blong sehingga terjadi kecelakaan. Pertama menghindari orang berhenti, dia ambil kiri, kena tiang telepon ya. Kondisi sopir yang kondisi sopir kontainer baik-baik saja. Kecelakaan ini telah ditangani unit Satlantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hindari razia parkir liar, pengemudi nekat berusaha kabur hingga nyaris menabrak petugas. Upaya kabur pun gagal, petugas tetap menderek mobil pelanggar. Tahan lupa. Dua petugas ini nyaris menjadi korban kenekatan pengendara yang berusaha kabur dari razia parkir liar di Menteng, Jakarta Pusat. Pengemudi ini nyaris menabrak petugas yang menghadang. Beruntung petugas berhasil menghentikan upaya kabur. Udah, Bapak mesinnya mati. Iya, tapi sebentar saya kan nunggu di sini. Definisi parkir apa? Definisi parkir apa? Jangan boros bensinnya. Boleh lihat surat-suratnya?
Ada saya. Ya udah, mana boleh lihat surat-suratnya? Ada Pak. Ya. Tak hanya berusaha kabur, pengendaranya juga protes karena tak terima ditilang. Namun petugas tak bergeming dan tetap menjatuhkan sanksi tilang dan derek. Razia dilanjutkan petugas dengan menyisiri kawasan Menteng hingga Jalan Keramat Raya. Hasilnya sejumlah kendaraan roda 4 masih temukan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Kayaknya ini intinya kita tetap kegiatan operasi tetap berjalan. Kita bawa ke kantor dulu, kita himbau dan kita melakukan penindakan. Seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya diderek dan dibawa ke halaman parkir Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda maksimal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembacokan. Tangan kirinya nyaris putus akibat tidak mau memberikan uang kepada pelaku pemalakan. NA yang berusia 12 tahun hanya terbaring lemah saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Bagian pergelangan tangan kiri korban nyaris putus dan harus dioperasi. NA mengaku menjadi korban pembacokan karena tidak memberi uang kepada para pelaku yang tidak dikenalnya. Menurut nenek korban, NA yang merupakan anak yatim ini sempat dihadang oleh seorang pria menggunakan sepeda motor dan dimintai sejumlah uang. Namun karena tidak memiliki uang, pelaku menyerang dengan senjata tajam. Melihat korban luka, pelaku langsung kabur. Katanya ditanya sama saya, mau pulang dihadang. Sama orang itu ditangkap katanya bapak-bapak. Sendiri atau berdua? Sendiri katanya. Kagak bawa apa-apa dia, pulang main nggak bawa apa-apa dia. Nggak. Tiba-tiba langsung dibacok aja gitu. Tiba-tiba dihadang. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Seorang pengusaha jual beli mobil di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dibunuh dan dibuang ke dalam jurang karena utang 200 juta rupiah. Sementara itu di Sukoharjo, Jawa Tengah, satu keluarga juga dibunuh oleh seorang rekan bisnisnya karena terlilit utang. Jenazah seorang pengusaha jual beli mobil yaitu Asyong alias Jeffrey Wijaya ditemukan di sebuah jurang di Desa Doulu, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 18 September silam. Proses evakuasi terkendala jurang yang curam sehingga jenazah harus diangkat dengan bantuan tali. Setelah proses penyelidikan, tim dari Polda Sumatera Utara mengungkap bahwa jenazah tersebut adalah korban pembunuhan lantaran utang piutang. Sebelumnya, korban menjadi penjamin utang temannya sebesar 200 juta rupiah. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, korban tak kunjung membayar. Tersangka selaku pemberi pinjaman pun kesal dan menyewa sejumlah orang untuk menculik serta membunuh korban dengan imbalan 15 juta rupiah per orang. Kasus ini melibatkan 14 orang, 7 diantaranya telah ditangkap. Polisi menyita barang bukti berupa 2 mobil yang digunakan tersangka untuk menculik dan membuang jenazah, serta jumlah barang yang digunakan untuk menyiksa korban. 15 juta per orang untuk para pelaku, namun belum sempat terbayarkan. Ini sebenarnya adalah proses menagih utang. Kemudian bablas lah kata orang itu. Hingga kini, polisi masih mengejar 7 pelaku lain yang masih buron, termasuk teman korban yang berutang kepada tersangka. Pembunuhan karena utang piutang juga terjadi pada satu keluarga di Desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka adalah korban pembunuhan yang dilakukan rekan bisnis karena terlilit utang sebesar 60 juta rupiah. Selain itu, pelaku membunuh satu keluarga ini karena ingin menguasai harta korban. Untuk motif, yaitu karena adanya masalah hutang. Pelaku mempunyai hutang yang cukup banyak, kemudian dia mempunyai keinginan menguasai apa yang dimiliki oleh korban. Penemuan jenazah satu keluarga diawali atas kecurigaan tetangga karena selama 3 hari tidak melihat korban keluar rumah. Warga mencium bau menyengat dari rumah korban pada 21 Agustus lalu. Saat dicek lewat jendela rumah, warga melihat ada 4 jenazah. Jenazah kepala keluarga dan istrinya berada di ruang keluarga, sementara jenazah 2 anak korban ada di kamar. Meski telah tertangkap, pelaku tidak menyesali perbuatannya.
Ia kini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur nekat membakar rumah seorang wanita yang diduga istri muda suaminya. Akibatnya 4 orang luka-luka termasuk 3 anak korban. Seorang wanita dan ketiga anaknya kondisinya mulai membaik setelah dirawat di RSUD Sidoarjo karena menjadi korban pembakaran seorang ibu rumah tangga. Rumah korban dibakar pelaku yang cemburu karena suaminya memiliki hubungan asmara dengan korban. Pihak rumah sakit menyatakan sebagian dari korban sudah boleh pulang setelah sempat dirawat. Ini kondisinya sebetulnya baik, 456. Hanya memang luka bakarnya, ya grade-nya hanya berapa yang saya sampaikan, AB 18% untuk ibunya. Kalau anaknya sendiri lebih ringan ya? Iya, 13%. Sebelumnya rumah seorang wanita beranak 3 berinisial SU di Desa Balong Gabus, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, hangus dibakar seorang ibu rumah tangga berinisial KR. Pelaku melempar bom molotov ke rumah korban saat korban sedang tidur, lalu melarikan diri. Polisi kemudian menangkap pelaku sehari setelahnya di Pacet, Mojokerto. Satu keluarga ini, alhamdulillah tadi malam jam 20.30 berhasil kita amankan yang bersangkutan sempat memang meninggalkan rumah ke arah Pacet, ke rumah keluarganya, tapi alhamdulillah sudah kita amankan. Untuk kejadian pertama ini apa? Indikasinya seperti apa sih motifnya dia? Motifnya kalau dari awal intro kita kepada pelaku yang bersangkutan emosi karena masalah keluarga, jadi cemburu. Kasus pembakaran ini masih terus dikembangkan polisi untuk mencari dugaan tersangka lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi terungkapnya klinik aborsi dengan ribuan janin. Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal yang beroperasi sejak tahun 2017 di Percetakan Negara, Jakarta. Rekonstruksi diikuti oleh 10 tersangka. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus klinik aborsi ilegal di Percetakan Negara, Jakarta. Rekonstruksi digelar guna mencocokkan peran masing-masing tersangka dalam klinik ini. Rekonstruksi diikuti 10 tersangka, 9 diantaranya merupakan pengelola klinik, sementara 1 lainnya adalah pasien. Di klinik aborsi ilegal ini, para penyedia jasa aborsi bekerja sama dengan calon pencari calon ibu yang akan menggugurkan janinnya. Mereka menawarkan jasa melalui website. Di sini kami temukan bahwa praktek aborsi ini, peran calo ini sangat besar. Kita melihat skema yang ada, jaringan ini kita melihat karena siapapun pasien yang membuka aplikasi tersebut, website tersebut, ternyata nomor-nomornya sudah tertera di situ. Dalam 1 hari, klinik ini bisa menerima 6 pasien yang menggugurkan kandungan. Beroperasi sejak 2017, pihak klinik telah menggugurkan 32.000 lebih janin. Dari Jakarta, Luis Ayu, Herdiansyah, dan Maria Oba, iNews melaporkan. BNN Provinsi Sumatera Selatan mengungkap sindikat peredaran narkotika yang melibatkan anggota DPRD. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.